Dalam luban ada sir, lapis ke-6. Dalam sir ada sir, lapis ke-7. Langit, lapis ke-7. Dalam siri-sur ada nur, sidratil muntaha. Kesadaran yang tinggi, sidrah, kesadaran. Kesadaran yang tinggi kita terhadap Allah. Kalau sudah kesadaran tinggi, nggak tahu kita dengan diri kita, yang kita tahu hanya Allah. Bahkan lupa kita dengan diri kita, yang kita ingat cuman Allah. Yang kita pandang tak ada lagi yang dipandang kecuali Allah. Ini kesadaran tinggi. Ini sampai ke sidratil muntaha. Di atas itu ana la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Tuhan yang tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ketemu. Setelah kita dalam kesadaran tinggi, ketemulah dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Bapak Ibu, untuk mengenal Allah lewat kajian Isra Mi'raj. Sebab yang kita ketahui, yang kita pahami selama ini, kalau sudah bicara Isra Mi'raj, endingnya sholat. Di mana-mana kalau sudah peringatan Isra Mi'raj, endingnya sholat. Jarang kita temukan apa sih petunjuk yang ingin kita jalankan, yang ingin kita pedomani dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Padahal Isra dan Mi'raj itu suatu peristiwa besar, dan saya pikir sangat penting. Apalagi Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Jadi Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Peristiwa Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Nah, ini yang jarang kita dengar. Petunjuk apa sebenarnya pesan suci yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita coba lihat peristiwa Isra Mi'raj itu dalam sudut pandang. Yang pertama dipandang dari sudut syariat. Yang kedua dipandang dari sudut tarekat. Dan yang ketiga dipandang dari sudut hakikat. Dan yang keempat dipandang dalam sudut ma'rifat. Jadi bagaimana peristiwa Isra Mi'raj dalam perspektif syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara dalam pandangan syariat, sudah jelas bahwa Nabi SAW itu berangkatnya dari Masjid Haram, di mana kita pahami Masjid Haram itu Mekah. Dan sebelum berangkat, Nabi SAW dibawa digotong oleh Jibril ke dekat telaga Zamzam, di mana telaga Zamzam itu dekat Ka'bah. Dan itu Masjidil Haram, Ka'bah, telaga Zamzam itu ada sampai sekarang. Jadi ini artinya secara syariatnya jelas ada, bukan dongeng, bukan cerita kosong, betul-betul ada.
Lalu kemudian ke Masjid Aqsa. Aqsa itu ada sampai sekarang di Palestina. Dua-duanya itu di bumi, Masjidil Haram maupun Masjid Aqsa itu di bumi. Ini yang sering dipertanyakan orang atau dijadi bahan diskusi. Apakah yang berangkat itu ruhnya saja atau dengan jasad atau mimpi? Menurut saya perbincangan seperti ini tidak begitu penting. Kenapa tidak begitu penting? Karena itu peristiwa sudah ada dalam Al-Quran, di mana Al-Quran adalah salah satu rukun iman. Apakah kalau ruhnya saja berangkat kita tidak percaya? Apakah kalau umpamanya dengan mimpi kita juga tidak percaya? Tentu tidak begitu. Entah dengan mimpi, entah dengan ruhnya saja, entah dengan jasad, itu terserah. Yang jelas peristiwa Isra betul-betul terjadi dan ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu salah satu rukun iman sudah. Kita yakini saja sami'na wa ata'na. Nah, yang perlu kita cari itu petunjuknya apa? Kalau kita melihat apakah jasadnya saja, jasad dengan ruhnya atau ruhnya saja, ya dari isyarat-isyarat kisah itu kan sudah jelas bahwa Nabi SAW itu didampingi Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu terbuat dari nur. Itu satu. Jadi bukan didampingi oleh gubernur atau menteri atau presiden atau raja, bukan. Malaikat yang mendampingi. Nah, malaikat itu nur dari nur. Satu. Yang kedua, sampai di Aqsa beliau disambut oleh arwah para nabi, arwahnya para rasul. Udah jelas itu roh. Jadi bukan disambut oleh Raja Mesir misalnya, atau disambut oleh wali kota Palestina. Enggak. Yang nyambutnya itu, yang nunggu itu arwah. Nah, dari sini kita sudah paham bahwa perjalanan rohaninya. Ya. Tapi kalau dia perjalanan rohaninya, apakah jasadnya ngikut? Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami dalam konteks tauhid. Jasad ini sebenarnya kan bayang-bayang. Kita aja yang melihatnya fisik ini yang bulat begini, yang tebal begini, ada tulang, ada daging. Nah, kalau itu sebuah perjalanan ruh, ya, maka kita pahami jasad itu adalah sebuah bayang-bayang. Jangankan Nabi, ya. Mungkin di tempat lain saya pernah cerita. Dulu di kampung ada seseorang tukang cukur. Nah, dia ini biasa kalau di kampung kan namanya pekan, kalau di kota ada namanya pasar daerah. 2 kali sepekan, hari Ahad sama hari Rabu. Jadi ada seorang bapak tukang cukur. Dia datanglah ke pekan itu bawa alat-alatnya, kursinya, dia alat-alat cukurnya. Datanglah seorang anak muda, rambutnya gondrong, minta dicukur. Tapi cukur habis, bukan digunting pendek, bukan cukur habis, botak. Kalau bahasa Jepangnya cukur rata. Nah, oleh tukang cukur itu dicukur sebelah, baru selesai sebelah kanan, sebelah kirinya belum.
waktu itu lagi wukuf di padang Arafah. Itu api menghubung katanya, kasihan mereka. Tapi kalau saya tidur jangan dibangunin. Saya kata tukang cukur, tak tidur dia. Nah si tukang cukur itu ya diam aja, dia nggak mau bangunin karena kesannya begitu, kalau dia tidur jangan dibangunin. Setengah jam nunggu, sudah setengah jam bangun dia. Alhamdulillah katanya, udah padam apinya. Itu langsung bingung aja dia, benar nggak ceritanya. Orang cukur, orang di kampung situ ngomongnya memadamkan api kebakaran di padang Arafah. Nah tapi ya si tukang cukur ya diam aja, terima ceritanya aja. Percaya nggak percaya, katakan ya apa stres orangnya atau gimana. Sebulan kemudian itu ada orang kampung si tukang cukur ini pulang dari haji. Datanglah si tukang cukur tadi, namanya orang baru pulang dari Mekah, ya bersilaturahmi. Pak Haji ini cerita, waduh katanya waktu kami di padang Arafah lagi kebakaran tedakan. Udah berusaha kami padamkannya, tidak bisa padam-padam katanya, karena apinya terlalu besar. Untung ada satu orang yang betul-betul dia itu yang padam. Anehnya orang itu untuk sebentar. Nah jadi ingatlah si tukang cukur ini tadi. Arafah itu melihat betul ada jasadnya, dan dia betul-betul memadamkan api sampai api itu padam. Dialah katanya yang sampai masuk ke dalam itu nyiram api itu. Kalau nggak ada dia mungkin belum padam pada si Pak Haji tadi. Nah, dari gambaran seperti ini, ruhnya berangkat tapi jasadnya nongol di sana. Ketika dibutuhkan, jasadnya timbul. Ini yang saya katakan tadi, jasad itu adalah bayang-bayang. Ya. Jadi bayang-bayang daripada ruhnya sendiri. Ya, az-zahir miratul batin. Yang zahir ini cerminan dari yang di dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jelas itu adalah peristiwa perjalanan rohani. Ya. Kemudian bukti lagi bahwa Nabi itu betul-betul berangkat di situ. Ya, ada batu Sakhra di depan Masjid Aqsa yang tergantung tak bertali. Ya. Dalam kisahnya, ya batu itu pijakan Nabi waktu akan naik ke langit. Nah, kemudian diketahui sama Jibril, di stop, tidak boleh ngikut. Akhirnya berhentilah si batu tadi. Dan si batu tidak mau turun lagi ke bawah. Akhirnya tergantung-gantunglah di awang-awang. Itu yang kedua. Jadi buktinya bahwa betul-betul Nabi itu berangkat ke sana, bukan cerita saja. Kemudian ada satu kisah ya, yang pernah saya dengar. Zaman dulu ada seorang pastor ya, mempertanyakan kebenaran Isra dan Mi'raj itu. Sehingga dikumpulkanlah para ulama Irak ketika itu. Karena ulama-ulama besar di Irak itu dikumpulkan. Karena si pastor ini ingin menanyakan tentang kebenaran Isra dan Mi'raj. Kalau masuk akal dia mau masuk Islam. Tapi kalau nggak masuk akal dia nggak mau. Nah, minta ceritakan Isra Mi'raj itu, dasar hukumnya apa, hadisnya apa, ayatnya apa. Nah, berceritalah para ulama. Setiap orang mereka bercerita, menyampaikan dasar-dasarnya, dalilnya, enggak dia terima, enggak masuk akal saya. Saya enggak percaya Isra Mi'raj itu. Ya, masa ke Palestina cuma semalam, kata dia. Apalagi dari langit, kata dia. Nah, jadi
dasar-dasar hukumnya, ayat-ayat hadis yang disampaikan oleh para ulama ditolak semua. Akhirnya didatangkanlah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu untuk menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Datanglah beliau ke arena ya, diskusi tersebut. Nah, diceritakanlah bahwa si pastor ini ingin mendengar kejelasan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini para ulama-ulama yang hadir ini sudah menyampaikan, tapi dia nggak mau terima. Karena nggak masuk akal dia. Kadang minta Tuan Syekh untuk menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, supaya pastor ini bisa menerimanya dan masuk akal dia. Katanya kalau masuk akal dia mau masuk Islam. Oleh Sultan Aulia disuruh tidur. Jadi Sultan Aulia nggak menjelaskan berdasarkan hadis, enggak, tidur. Dalam tidur itu mimpilah orang ini tadi. Nggak lama tidurnya, ada setengah jam tidurnya. Ya, dah tunggu dia tidur. Dah setengah jam tidur, bangun. Sultan Aulia menanyakan, apa yang kamu alami dalam tidur? Nah, ceritalah dia. Bahwa dia mimpi, katanya, dia pergi ke satu kampung. Lalu ketemulah dengan seorang perempuan, seorang gadis. Lalu nikahlah dia di sana sambil bekerja di kampung itu. Jadi bekerja di kampung itu, kemudian ya dia nikahlah dengan seorang perempuan di situ, sampai lahirlah seorang anak. Nah, setelah anaknya sudah agak besar, katanya, nah, dia pamit sama istrinya mau nengok kampung halamannya, mau pulang dulu. Nah, dia berangkat pulang, nggak taunya bangun dia. Nah, benar nggak kamu sudah nikah? Benar, katanya dalam mimpi. Mana istri kamu? Didatangkanlah, tiba-tiba nah karamahnya Sultan Aulia. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan bawa anak. Ya, ini kan istri kamu, kata Sultan. Ya ini istri saya. Ini anak saya, katanya. Nah, tidur setengah jam bisa melahirkan seorang anak. Nah, setelah dia alami, nah barulah dia percaya. Peristiwa Isra Mi'raj itu akhirnya dia masuk Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dilihat dari sudut pandang syariat, bahwa benar-benar Nabi SAW itu berangkat ya, dari Haram ke Aqsa. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh kenyataan-kenyataan yang ada, bahwa beliau betul-betul berangkat ke Haram. Nah, satu. Jadi dari sudut pandangan syariat, jelas Nabi itu melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj itu dari Haram ke Aqsa. Tapi yang jelas bahwa beliau didampingi oleh Jibril dan disambut oleh para arwah ya, di Masjid Aqsa. Jadi ini dapat dikatakan perjalanan rohani. Walaupun perjalanan rohani, ada istilah dalam ilmu tasawuf, angkat ruh kepada jasad. Ya. Teguh ruh titipan Allah, angkat ruh kepada jasad. Nah, kalau sudah angkat ruh kepada jasad, ya, jadi angkat jasad kepada, kan ada angkat jasad kepada ruh, angkat ruh kepada jasad. Ya, kalau kita ini kan angkat ruh kepada jasad. Jadi artinya di mana jasad kita ada, ruh kita ikut. Nah, itulah kita ini. Ada yang angkat jasad kepada ruh. Kalau angkat jasad kepada ruh, di mana ruhnya ada, jasad yang ikut. Ya, kalau bahasa orang dulu, terbang burung, terbang sangkaran. Angkat ruh, angkat jasad kepada ruh. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau kita lihat dari pandangan syariat, bahwa benar-benar Nabi itu menjalani peristiwa tersebut. Dilihat dari sudut pandang torekat. Nah, ini pandangan torekat. Yang berangkat itu Muhammad. Ada nggak Muhammad di diri kita ini? Nah, itu nanti kita lihat dari pandang hakikat. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu didampingi Jibril. Apa peran Jibril? Kemana Nabi berangkat? Sama siapa? Dengan apa Nabi berangkat? Jadi Nabi itu akan menghadap Allah, kemudian didampingi oleh Jibril menggunakan kendaraan burak. Nah, jadi ada 3 pelaku Isra Mi'raj itu. Muhammad, Jibril, burak. Tujuannya 1, mau menghadap Allah. Nah, kalau dipikir-pikir ya, kenapa harus pakai Jibril? Bukankah Nabi bisa berangkat sendiri? Nah, kenapa pakai burak? Bukankah Allah itu dekat? Ya. Ini yang kadang-kadang ya masih kontradiksi antara pikiran kita dengan ayat-ayat. Kita berpikirnya dari Masjidil Haram ke Aqsa, Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Kan jauh. Kemudian berangkat lagi ke langit sana. Langit itu di atas sana. Sementara Allah menjelaskan, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, kenapa kau tak tahu? Nah, ini antara pikiran syariat dengan ayat-ayat. Jadi kalau kita berpikir syariat saja enggak tembus. Ya. Di Haram di Mekah, Palestina di Palestina, apa namanya? Aqsa di Palestina. Dari Aqsa di Palestina naik ke langit. Langit itu di atas sana, jauh. Sampai 1, 2, 3, 7 lapis langit, terus sampai ke Sidratul Muntaha, baru ketemu Allah. Sementara ayat menjelaskan, saya itu lebih dekat dari urat nadimu. Dalam dirimu sendiri, kenapa kau nggak tahu? Kemanapun kau pergi, ya Allah bersama kamu. Nah, gimana kita memahami ini? Ini yang saya maksudkan, apa pesan suci dari ayat itu? Sehingga kita tidak muter-muter gitu, ujung-ujungnya endingnya sholat. Dia peringatan sholat gitu ya. Ya, kita lupa apa sebenarnya yang ingin kita ikuti, yang kita jalani dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, saya ingin ngajak kita untuk merenung, berpikir sejenak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dilihat dari sudut pandang torekat. Torekat itu kan jalan, ya, metode, cara. Ya. Belajar torekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati supaya hati kita itu ingat ke Allah, bersih daripada penyakit-penyakit hati. Di mana dalam doa munajat ketika kita mengawali zikir selalu dia ucapkan ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Mereka tidak boleh menyimpang dari rel. Rel dalam beribadah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Dua ini. Jadi setiap kita beribadah, inilah relnya. Ibarat kereta api, kalau keluar dari rel itu guling, Pak. Ya,
Kita sholat, kita zakat, kita haji, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir. Apa saja ibadah yang kita lakukan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Jadi menuju Allah. Nah, ketika kita akan menuju Allah, ya, digambarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu harus ada pembimbing. Maka Jibril itu merupakan pembimbing Nabi menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita lihat ya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah menjelaskan ada kalimat linuriyahu min ayatina. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan linuriyahu min ayatina? Karena kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Memperlihatkan. Nah, istilahnya memperlihatkan. Kami ingin perlihatkan. Apa maksud memperlihatkan? Ya. Kalau seorang desainer itu mendesain sebuah pakaian, setelah selesai dia ingin orang lain tahu, lalu dia perlihatkanlah hasil desainnya tadi. Nah, bahasa desainernya memperagakan. Nah, kalau begitu, bolehkah, bisakah Isra Mi'raj itu kita sebut sebagai sebuah peragaan? Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Ini peragaan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Saya pikir Nabi SAW itu melaksanakan Isra Mi'raj itu bukan hanya sekali, Pak. Seringkali. Cuman yang diperagakan cuman sekali. Ada ya kan? Nah, kalau Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, saya kira seringkali. Ya. Nah, cuman yang diperagakan itu sekali. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan. Begini loh, kalau ingin menghadap Allah, pertama ada pembimbing dulu. Ya. Nah, apa itu pembimbing? Dalam bahasa tarekat namanya mursyid. Guru mursyid. Nah, bagi kita yang ingin mengenal Allah, ingin kembali kepada Allah, carilah guru mursyid. Dia nggak cukup dengan dengar ceramah, baca buku, nggak cukup. Harus ada pembimbing. Ya. Ada guru mursyid yang membimbing ruhaniyah kita usul kepada Allah. Nggak bisa teka-teki. Ya. Tapi betul-betul ada pembimbing. Maka yang dalam bahasa tarekat disebut dengan mursyid. Nah, carilah seorang guru mursyid. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ya, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa rohaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib. Jadi bukan sunat, wajib. Karena kita kembali ke Allah itu wajib, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah pasti kembali ke Allah. Kalau nggak kembali ke Allah ya nggak selamat. Yang selamat itu kan dari mana dia datang ke situ dia pulang. Datang dari Allah, pulang ke Allah, nah baru selamat. Nah, di Tenggarai tidak bisa selamat, tidak bisa kembali tanpa pembimbing. Maka kaidah dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Gambarannya seperti wudhu. Wudhu itu kan tidak wajib. Bapak Ibu sudah mandi, mau wudhu boleh, enggak wudhu juga enggak berdosa. Kan enggak wajib. Tapi ketika kita akan sholat, nah wajib apa namanya tidak sah sholat kalau tidak berwudhu. Kenapa? Karena sholat itu mesti orang suci dari hadas dan najis.
maka wudhu menjadi wajib ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah begitu juga kita mendapatkan seorang guru pembimbing tadi atau mursyid tadi. Nah setelah kita menemukan seorang pembimbing, apa yang dilakukan Jibril? Membelah dada Nabi. Dada itu fisik, dikeluarkan jantung. Jantung itu lambang hati. Untuk apa? Dibersihkan. Oh kalau begitu bersih lahir batin. Nggak bisa kita hanya kepingin tahu aja, itu nggak bersih itu. Ya, bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari merasa kita sudah punya, sudah tahu, merasa kita sudah pintar. Nah, bersihkan hati. Bersih zahir, bersih batin. Itu yang kedua. Nah, dalam bahasa tarekat namanya talqin zikir. Jadi sudah ketemu guru mursyid, bukan ngobrol-ngobrol. Minta talqin zikir. Itu belah dada, bersihkan lahir batin. Ya, nah setelah dibelah dadanya, Nabi tadi oleh Jibril didatangkan burak. Burak itu apa? Kendaraan menghadap Allah. Di mana burak ini kata Nabi SAW tunggangan para rasul sebelum aku. Mana yang menjadi tunggangan para nabi sebelum Nabi Muhammad? Semua rasul membawa misi yang sama. La ilaha illallah, itu semua sama. Datang Nabi Adam bawa la ilaha illallah, datang Nabi Sis bawa la ilaha illallah, bawa Nabi Idris datang bawa Nabi Idris bawa la ilaha illallah, datang Nabi Sulaiman bawa la ilaha illallah, semua sama. Ternyata inilah kendaraannya. Dalam bahasa tarekat ini namanya zikir jahar atau zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah setelah talqin zikir dikasih amalan, nih amalkan nih zikir la ilaha illallah. Ya jadi sudah belah dada dikasih tunggangan burak. Kata. Makanya dalam kisahnya itu burak itu sangat istimewa. Ya, nah, kalau dia naik bukit kaki depan memendek, kalau belakang memanjang. Turun bukit, yang depan memanjang, belakang memendek. Itu apanya? Datar. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang? Bukankah dengan berzikir, hatimu tenang? Nah ini yang disebut dengan kalau naik bukit, kaki depan pendek, belakang panjang. Kalau turun bukit, depannya panjang, belakangnya pendek, datar. Bukankah hidup kita ini juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Pak? Ya. Ketika naik, uang nggak punya, kontrakan habis, istri mau melahirkan, SPP anak belum bayar, listrik nunggak. Masya Allah. Ini naik ini. Kalau nggak dengan zikir bisa oleng, Pak. Bisa maling jadinya. Ya, turun juga begitu, uang banyak, ya, mobil mewah, rumah bagus, fasilitas lengkap, ya. Lagi turun. Kalau nggak ingat Allah bisa oleng juga. Merasa uangnya sudah banyak, judi dia. Merasa uangnya sudah banyak, nikah lagi dia. Merasa uangnya sudah banyak, dia malah minum narkoba dia. Oleng. Ya, nah dengan ingat kepada Allah, dia datar. Naik pun datar, turun pun datar. Susah tidak akan membuat dia frustasi, kaya pun dia tidak akan membuat dia sombong. Karena dia tahu betul, yang ngatur hidup ini hanya Allah. Ya. Ketika kita punya Allah yang ngasih, ketika tak punya Allah pula yang menentukan. Jadi yang dilihatnya bukan ada atau tidaknya harta, yang dilihatnya adalah Allah lah yang menetapkan. Nah disitulah dia menjadi tenang. Karena yang dilihatnya Allah.
Jadi bukan melihat oh duitnya banyak atau duitnya enggak punya, bukan itu yang dilihatnya. Yang dilihatnya itu Allah yang memberi ketika dia dapat, Allah pula yang menetapkan ketika dia tidak mendapat atau tidak punya. Nah, menjadi tenang. Itu zikir la ilaha illallah. Jadi kendaraan itu berat apa? Ya la ilaha illallah. Makanya ketika Burak itu ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Burak itu minta janji dulu. Hai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ya kata si Burak, saya tidak ingin ada lagi yang lain menaik punggung saya selain kamu sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi Rasul Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ana khatamul anbiya. Saya penutup semua Nabi. Tak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, wahai Muhammad, kata si Burak, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Ya, kata Nabi. Artinya apa? Nggak akan ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka kita sebutlah la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kunci pembuka surga. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kalau kita lihat dari pandangan tarekat, itu ya, pembimbing itu mesti, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya dibimbing oleh Jibril ketika menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ya ada Burak, ada kendaraan zikir. Nah, makanya begitu dibawa Jibril ya menghadap kepada Nabi, nah si Burak tadi ya minta apa namanya janji. Nah, sebagai tanda persetujuan kata si Burak, tolong tanganmu yang mulia itu letakkan di tas punggung saya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di atas punggung Burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak tadi senangnya bukan main, gembiranya bukan main. Sampai-sampai jasadnya tidak mampu menampung ruhnya, sampai membubung tinggi besar. Apa maksudnya ini? Ya, Bapak Ibu, Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Ini artinya si Burak jadi gemuk lagi. Bandingkan dengan Nabi yang lain. Bagaimana Nabi Nuh mendakwahkan kalimat tauhid sampai 900 tahun, yang masuk cuma 40 pasang. Ini kan ibarat mencacahkan tangan di atas punggung Burak. Sangat sebentar, tapi tersebar ke seluruh jazirah Arab. Ini saya pikir yang perlu kita pahami, bahwa kendaraan Burak itu adalah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Yang ketiga kita lihat dalam pandangan hakikat. Nah, ini maaf Bapak Ibu, ya, berarti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita hanya mulai dari pandangan syariat, jauh benar Allah itu. Kalau kita mau ketemu Allah, kita harus ke haram dulu, Pak. Dari haram kita baru berangkat ke Masjid Aqsa. Dari Aqsa baru kita naik ke langit sana. Nah, nggak bisa ketemu kita. Duitnya banyak apa untuk ongkos ke sana. Apalagi Aqsa sekarang ini masih dikuasai Israel pula. Jadi nggak bisa ketemu Tuhan kita jadinya. Nah, jadi maka kita coba untuk melihat dari pandangan hakikat. Dari mana Nabi itu berangkat? Dari Masjidil Haram. Di mana? Dekat Ka'bah. Dekat Telaga Zamzam, dekat Ka'bah. Kemana? Ke Aqsa. Tujuannya menghadap Allah. Kalau begitu Nabi itu berangkatnya dari dekat Ka'bah. Kalau kita ibaratkan diri kita ini adalah sebuah miniatur alam, kan disebut alam saghir.
Diri kita ini disebut alam saghir, miniatur alam kabir. Artinya alam jagat raya ini secara hakiki ada pada diri kita ini. Bumi ada di sini, langit ada di sini, surga neraka ada di sini, laut sungai ada di sini, bulan bintang matahari ada, lengkap. Jadi kalau kita bicara alam, nah ini diri kita inilah alam itu. Ya. Sidratul Muntaha ada di sini. Aras kursi ada di sini. Makanya kajilah diri supaya kita paham tentang diri kita ini. Nah, kalau kita lihat dalam pandangan hakikat, Nabi SAW itu berangkatnya dari dekat Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah. Mana Baitullah di diri kita? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah, rumahnya Allah. Hati si al-mu'min. Mana hati si al-mu'min? Hatinya roh. Maka saya bilang tadi berangkatnya perjalanan rohaniyah itu. Kalau hatinya tubuh, jantung. Kalau hatinya roh, itu nggak ada bentuk. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah. Oh, berangkatnya dari situ, Pak. Dari Baitullah itu berangkatnya dari hati. Ya dah. Nah, dari hati di mana? Di Masjidil Haram. Secara hakiki apa? Masjid yang diharamkan, tempat yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Diharamkan ngaku-ngaku. Diharamkan ngaku pintar, ngaku berilmu, ngaku kuasa, ngaku hebat. Dari situ berangkatnya. Artinya apa? Dari hati yang bersih. Dari hati yang ikhlas. Jadi dari nol. Ya. Diharamkan kita ngaku-ngaku punya, ngaku kita yang berangkat, ngaku kita yang kuasa. Dari hati yang bersih. Dari haram ke mana? Ke Masjid Aqsa, tempat yang jauh. Mana yang jauh? Yang jauh di luar. Mana masjidnya? Akal pikiran kita. Jadi berangkatnya dari hati yang bersih, berangkatlah ke akal dulu. Pikirin dulu. Bapak mau mengenal Allah enggak? Iya, pikirin. Benar enggak mengenal Allah itu? Ada. Mau kembali ke Allah? Iya, pikirin. Gimana cara mencari guru? Bagaimana cara berangkatnya? Di mana tempatnya? Jadi dari hati dulu masuk ke akal pikiran. Bukan hanya berpikir, tapi enggak dari hati, Pak. Itu kalau betul mau menuju Allah, begitu. Ada kemauan hati dulu. Hati yang bersih. Ya, yang tidak merasa kita tahu, gitu ya. Kalau sudah merasa tahu nggak bisa. Saya kepingin mendengar ngaji Buya itu kayak apa sih kajinya? Itu nggak bisa, nggak masuk nggak itu. Karena niatnya hanya dengar-dengar. Tapi kalau niatnya kepingin betul untuk memperbaiki diri, kepingin betul untuk kenal Allah, insya Allah Allah beri petunjuk. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa betul-betul berjuang menuju kami, kami tunjukkan jalannya. Jadi bukan ecek-ecek, Pak. Bukan sekedarnya. Tapi betul-betul berangkat dari Masjidil Haram dekat Ka'bah. Dari Baitullah, dari hati yang bersih. Yang tidak merasa tahu. Yang haram kita merasa tahu. Diharamkan merasa kita berilmu. Kata. Nah, lalu berangkat ke mana? Ke Aqsa, yang jauh. Yang mana jauh? Akal pikiran. Dipikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan seorang guru mursyid. Bagaimana caranya kita memahami kajian. Di mana tempat gurunya. Kalau kita berangkat pakai apa kita berangkat.
Nah, makanya pakai kendaraan, menghadap Allah pakai kendaraan. Kendaraan itu wajuhu kawajhin nas. Mukanya kayak orang, badannya binatang. Mana dia? Nih, jasad ini kendaraan, Pak. Bawa ini kendaraan itu menghadap Allah, bukan hanya angan-angan. Betul-betul menghadap Allah, rukuk, sujud. Ya, ini kendaraan. Wajuhu kawajhin nas, mukanya kayak orang. Banyak manusia bentuknya orang, Pak. Tapi kelakuannya binatang. Nah, itu bawa sujud itu. Yang kendaraan itu bawa menghadap Allah. Ya, ini kendaraannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi dari haram ke aqsa. Ya, pakai apa? Pakai kendaraan. Nah, ini kendaraan. Bawa menghadap Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sampai di Aqsa, naik ke langit. Mana langit? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaitu as-sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. As-Sudur ini langit lapis pertama. Dalam sudur ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sir, lapis ketujuh. Langit lapis ketujuh. Dalam sir ada nur, sidratil muntaha. Kesadaran yang tinggi, sidrah kesadaran. Kesadaran yang tinggi kita terhadap Allah. Kalau sudah kesadaran tinggi, nggak tahu kita dengan diri kita, yang kita tahu hanya Allah. Bahkan lupa kita dengan diri kita, yang kita ingat cuman Allah. Yang kita pandang tak ada lagi yang dipandang kecuali Allah. Ini kesadaran tinggi. Ini sampai ke sidratil muntaha. Di atas itu ana la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Tuhan yang tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ketemu. Setelah kita dalam kesadaran tinggi, ketemulah dengan Allah. Lalu dalam pandangan ma'rifatnya bagaimana? Praktekkan dalam sholat. Maka dalam sholat itu mi'rajul mu'minin. Mi'raj naik. Kalau sudah naik mesti ketemu. Maka sholat itu bukan sekedar bacaan, Pak. Ketemu Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu tanya ke diri sendiri. Sudah sekian lama kita sholat. Ketika sholat ketemu Allah, tidak. Gitu. Nah, buktinya kita ketemu Allah. At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatu lillah. Siapa yang ngomong? Muhammad yang ngomong. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Kepada siapa dia ngomong? Kepada Allah. Allah itu zat. Jadi sifat berbicara dengan zat. Ada enggak zat dan sifat di diri kita ini? Ada. Nah, maka sifat berbicara kepada zat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab sama zat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi ini bukan hanya sekedar bacaan hafalan. Menunjukkan ketemu dengan Allah dalam sholat. Makanya di ini ungkapan Muhammad ketika ketemu Allah. Mana Muhammad di diri kita? Nah, di sini pentingnya kita mengenal dulu mana zat, mana sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ada di diri kita. Nah, maka dialoglah antara sifat dengan zat. Maka dalam pandangan tasawuf, sholat itu penyaksian zat kepada sifat. Nah, mana zat, mana sifat? Tidak tembus, Pak, kalau hanya dipikir. Mesti pakai tasawuf. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita mengkaji lebih jauh. Jadi makanya disebutlah oleh-oleh Isra Mi'raj itu sholat. Kenapa?
Karena perintah pelaksanaan sholat itu pada saat Isra Mi'raj. Tapi pelaksanaannya, aplikasinya perjalanan Isra Mi'raj justru ada di dalam sholat itu sendiri. Maka saya bilang tadi, Muhammad itu sering kali Pak Isra Mi'raj itu, bukannya sekali. Bukankah kita sering kali sholat kan? Nah, Nabi itu sering kali sholat. Wah, sholat sunatnya, sholat wajibnya, sholat sunat gak ketiru sama kita. Itulah Isra Mi'rajnya. Pelaksanaan Isra Mi'raj, aplikasinya, tapi diperagakan, nah sekali gitu ya. Nah makanya disebutlah Isra sholat itu sebagai oleh-oleh di dalam dari Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena perintahnya turun ketika Isra Mi'raj, dan kemudian aplikasi dari perjalanan Isra Mi'raj itu justru ada di dalam sholat itu sendiri. Mulai dibelah dadanya, pakai kendaraan, itu ya. Kemudian kita ketemu Allah, naik ke langit 1, 2, 3. Kan itu tadi. Walaku atsaqab luban sir, sampai ke nur sidratul muntaha. Terus ketemu Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama sifat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu di Allah. Sampai turunlah kita ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kanan kepada siapa? Kepada ruh kita. Salam kedua kemana? Kepada jasad kita. Turun ke bumi Pak. Sampailah ke haram lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita pahami pesan-pesan dari peristiwa itu. Jadi bukan hanya kita terbuai dengan ceritanya, apalagi ya macam-macam kan. Nabi Isra Mi'raj untuk menghibur diri karena tahun itu Sanatul Hazan. Nah, saya kira enggak. Ya, bukan untuk menghibur diri, untuk menghadap Allah. Ada yang mengatakan untuk apa jalan-jalan, ngapain jalan-jalan ke sana? Ya. Udah jalan Al-Quran kok. Nah, itu petunjuk buat manusia. Nah ini yang perlu kita cari, mana petunjuknya ini? Untuk kita terang, udah kita tahu kita, oh kalau mau ada Allah, cari guru. Itu satu, itu petunjuknya itu. Kendarai buraknya, amalkan zikirnya, la ilaha illallah itu. Ada. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucap dengan kalimat saja, tetapi bagaimana kita mengamalkan dengan sempurna yang bersanad. Ya, kita ambil dari guru, lalu kemudian kita amalkan dengan tekun. Jangan istrinya sudah dikasih burak, lalu dikurung di kandang. Artinya udah talqin zikir, didiamin, nggak diamalin, nah nggak nyampai Pak. Nah, itu namanya dikasih burak tapi dikurung di kandang, nggak dikenderain, gitu ya. Udah talqin zikir tapi nggak diamalkan, sama aja. Buraknya dikurung di kandang, nggak nyampe-nyampe, nggak itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian berikutnya adalah melatih hati untuk berzikir. Sampai kita terbiasa dan senantiasa berzikir di dalam hati kita, selamat mengikuti kajian Abah Abuya Muhammad Rusfi. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, serahkan, infakkan. Jangan dipahami infak itu cuma duit aja, Pak. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu, serahkan lagi. Allah beri kita hayat, serahkan hayat itu sama Allah. Jangan bukan kita, punya kita itu. Allah kasih kita kodrat, ada kuasa, serahkan kuasa itu kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Allah beri kita melihat, ya, mendengar, semua itu miliknya, bukan milik kita. Nah, setelah kita serahkan, maka kita merasakan ketiadaan diri kita. Ya, makanya belajar tasawuf itu bukan belajar mau jadi Tuhan, bukan. Itu belajar mengosongkan diri.
belajar meniadakan diri, meniadakan keakuan diri. Nah, kalau sudah nggak ada, berarti yang ada itulah yang ada. Tapi orang yang taat hukum belum tentu dia mengenal siapa yang menetapkan hukum. Nah, jadi kalau dalam tasawuf itu mengenal siapa yang menetapkan hukum, siapa yang membuat, siapa yang menciptakan. Jadi kalau dalam syariat kita mengenal aturan, sedangkan dalam tasawuf kita mengenal siapa yang buat aturan. Untuk mengenal Allah ini banyak jalan, Bapak Ibu. Ya. Bisa kita mengenal Allah lewat sifatnya, bisa kita mengenal Allah lewat asma'nya, bisa kita mengenal Allah lewat af'alnya. Nah, sehingga pada akhirnya kita duduk di tauhid yang 4. Ya. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Nah, tapi bagaimana kita akan duduk di tauhid yang 4 ini kalau kita belum mengenal Allah itu sendiri? Maka pertama kali kita kenal itu. Kalau pada waktu yang lalu saya pernah menyampaikan mengenal Allah lewat ikan hidup di laut. Jadi bagaimana kita mengenal Allah dengan mengkaji, memahami ikan hidup di laut. Pada saat itu ada satu kesimpulan yang saya sampaikan. Yang pertama, ikan itu tidak akan pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut selagi ikannya masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, asin itu akan masuk ke tubuh ikan ketika ikannya mati. Nah, sekedar untuk menyegarkan ingatan, saya ingin ulang dulu ini. Yang pertama, asinnya air laut atau ikan itu tidak akan pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut selagi ikan itu hidup. Nah, ini memberikan pengertian selagi hati kita itu hidup dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Kuncinya ingat hati kepada Allah. Kalau hati kita selalu ingat dengan Allah, insya Allah tak akan terkontaminasi. Tidak akan terkontaminasi dengan jabatan, tak akan terkontaminasi dengan duit, dengan harta, dan lain sebagainya lah. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu hanya ada Allah. Jadi selagi hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana. Kenapa banyak orang terkontaminasi dengan dunia yang fana? Karena hatinya mati. Hati mati itu artinya hati yang tidak ingat kepada Allah. Nah, jadi disebut hati yang mati itu hati yang tidak ingat kepada Allah. Hati yang hidup artinya hati yang selalu ingat kepada Allah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, duduk bermajlis di tengah orang yang hatinya mati, tidak hidup dengan zikirnya kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi kalau orang yang hatinya zikir, ingat ke Allah, duduk-duduk bermajlis dengan orang yang hatinya tak ingat Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah gelimpangan mayat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi artinya ikan itu tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut selagi ikan itu hidup. Artinya hati kita hidup dengan zikir, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Nah, oleh karena itu Allah pesankan,
Apa pesan Allah? Wazkur rabbaka fin nafsik. Ingat Tuhanmu melalui hatimu. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadudal jari minal qaul. Jangan bersuara. Jadi sebut nama Tuhanmu pakai hati. Itu yang kita lakukan zikir sesudah zikir jahar, kita lakukan zikir khafi. Menyebut nama Allah pakai hati. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Jadi kita zikir dengan hati, dengan menyebut nama Allah, itu perintah Allah, Pak. Ya. Jadi bukan rekayasa ulama, bukan. Allah yang perintah. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut. Ini ada yang memahami ketika kita menyebut nama Allah dengan hati, harus timbul rasa rendah diri dan rasa takut. Nah, bagaimana cara menimbulkan rasa rendah diri, rasa takut ini? Nah, sebahagian ulama dalam tarekat itu menggunakan istilahnya rabithah. Ya, rabithah. Nah, rabithah itu ada dua. Ada rabithah mursyid namanya, ada rabithah kubur. Untuk menimbulkan rasa rendah diri, maka digunakan rabithah mursyid. Itu gunanya kita belajar tarekat itu mesti ada guru. Nah, bisa baca buku aja. Karena bagaimana kita akan rabithah kalau gurunya nggak ada? Kita ngambil rabithah sama buku. Ngebayangin buku ada di depan kita. Tidak mungkin deh. Nah, rabithah mursyid itu awal mulanya ada membayangkan rupa guru di depan kita. Sehingga ketika kita merasakan ada guru kita di depan kita, tidak mungkin kita akan merasa sombong, merasa lebih, merasa angkuh. Ya, karena ada guru di depan kita. Itu menimbulkan rasa rendah diri. Lalu kemudian menimbulkan rasa takut. Khifah. Bagaimana rasa takut? Digunakan rabithah kubur. Ya. Membayangkan seolah kita sudah berada di dalam kubur. Itu namanya rabithah kubur. Nah, dengan menggunakan metode ini akan timbullah rasa tadarruan wa khifatan. Rasa rendah diri dan rasa takut kepada Allah. Itu satu. Ya. Yang kedua bisa dipahami bahwa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, itu artinya ingatlah Tuhanmu pakai hati. Nah, satu. Jadi mengingat Allah dengan hati. Tadarruan wa khifatan. Tadarruan itu rendah, apa namanya? Turun. Tadarru rendah. Khifah ringan, naik. Nah, jadi turun, naik. Apa itu? Nafas. Jadi ada zikir dengan hati, ada zikir dengan nafas. Nah, zikir dengan hati disebut zikir khafi atau zikir sir. Zikir dengan nafas disebut zikir anfas, zikir anfus ya. Makanya saya menganjurkan dan kita berusaha paling tidak 3 zikir yang dibiasakan. Ya. Pertama, zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, zikir dengan hati. Yang ketiga, zikir dengan nafas. 3 ini ya kita biasakan. Kalau saya istilahkan ini ibarat kendaraan. Zikir la ilaha illallah ibarat kendaraan darat. Zikir khafi dalam hati ibarat kendaraan laut. Karena hati itu lautan tanpa tepi. Zikir nafas ibarat kendaraan udara. Nah, kenapa zikir 3 ini harus dibiasakan? Yang pertama, zikir la ilaha illallah ini karena ini menentukan.
Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis Nabi. Ini ungkapan ada kaitannya dengan hadis matannas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi artinya kalau kepingin akhir kalamnya la ilaha illallah, pada saat dia akan meninggal, biasakan dulu selagi dia masih sehat, masih hidup, biasakan lidahnya menyebut la ilaha illallah. Kalau lidah kita ini sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah, karena sudah terbiasa. Matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Tapi kalau lidah kita ini selalu nyebut askin, askin, nah itu akan disebut nanti. Ya, asmakin itulah. Ya. Nah, tapi ada saatnya, ibarat kata orang, pena pun sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Lidah terkunci, tak bisa ngomong. Nah, awet satu kendaraan. Nah, kendaraan darat sudah nggak bisa dipakai. Kenapa? Lidah sudah terkunci. Ya, nggak bisa ngomong. Kadang-kadang maaf ngomong, ada hamba Allah yang ditakdirkan jauh hari sebelum mati sudah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Nah, kalau ini sudah nggak bisa dipakai, ini ibarat kendaraan darat sudah nggak bisa dipakai. Nah, kita pindah ke kendaraan laut. Nah, hati. Kalau nggak punya kendaraan laut gimana? Ya, sampan tak punya, apalagi kapal. Nggak ada kendaraan laut. Nah, kelelap itulah. Nah, makanya digunakan zikir khafi. Zikir khafi itu zikir di dalam hati. Nah, maka kita biasakan zikir di dalam hati. Maka seperti tadi kita zikir jahar dulu, sudah itu zikir khafi, diam. Diam itu bukan menunggu kapan selesainya. Nah, diam itu berusaha hati kita ingat ke Allah. Jangan diam. Lalu kemudian kita nunggu kapan selesainya, langsung karena nggak selesai-selesai, bangun sendiri dia. Nah, duduk mana tempat sandaran. Nah, jadi berlatih hati. Cuman karena kita dibatasi waktu, kita hanya sebentar. Nah, kalau bisa ya di rumah kita bisa berjam-jam ini terus melatih hati kita untuk zikir. Sudah selesai tahajud kita, ada mungkinnya baru jam 4 atau jam setengah 4, belum waktu subuh, jangan tidur. Jangan bangun, duduk saja di sejadah zikir khafi. Nah, awal mulanya kita paksakan dulu hati kita zikir dengan menyebut nama Allah. Nanti kalau sudah terbiasa kita tinggal ngedengarin aja, memang kerja dia zikir kok. Nah, cuman kita ini kadang-kadang nggak terbiasa, gitu ya. Kalau sudah terbiasa, ya kita tinggal ngedengar aja dia zikir. Ya. Makanya kita nyaman aja kita duduk. Cuman kalau sudah kena asam urat, repot pula. Nah, bisa lama-lama duduk. Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, itu terus menerus. Itu yang tak putus-putus. Zikir yang tak putus-putus. Zikir dalam hati, terus ingat hati kepada Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Tidak usah bersuara. Kalau bersuara bukan di hati namanya. Ini enggak ada suara. Kalau bersuara di lisan, di mulut. Ini enggak di hati, enggak ada suara. Ya, bil ghudwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja.
wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, maka kita berdosa. Jadi kita berdosa itu bukan kena maling aja, Pak. Nggak ingat Allah aja udah kena dosa. Nah, tinggal kita cek aja hidup kita sehari-hari ini, mana yang banyak ingat Allah apa lupa. Kalau banyak lupanya, banyak lalainya, itu berarti kita sudah banyak dosanya. Jadi sebenarnya kita ini sudah berenang di lautan dosa. Jadi sangat sombong kalau orang merasa tidak punya dosa. Kita ini sudah berenang di lautan dosa. Satu-satunya jalan ya mohon ampun sama Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, zikir dalam hati. Dan yang ketiga, zikir ampas. Ada. Zikir ampas itu artinya zikir mengikuti nafas. Kapan diperlukan? Kata Syekh Muhammad Jamil ya, di dalam bukunya Tazkiratul Qulub, jadikan zikir ampusiah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, di saat padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah datang, nah, pesawat mulai digunakan. Ya. Padang mahsyar sudah gempa, dua jari di bawah pusat itu ibarat padang mahsyar. Coba perhatikan orang yang akan meninggal, itu sudah mulai begini di bawah pusatnya. Kalau itu sudah timbul, udah jangan ditinggal lagi, Pak. Nggak lama lagi. Paling lama setengah jam, itu paling lama. Kadang-kadang 10 menit lewat. Nah, jadi kalau Santa Ana yang datang, habis jadinya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu angin topan sudah datang, napas sudah terengah-engah. Biasanya duanya ini barengan. Ya. Di bawah pusat sudah begini, sudah gempa. Ya, angin topan pun sudah datang, napas sudah terengah-engah. Nah, itu sudah nggak lama lagi. Ya. Nah, ini kalau sudah datang seperti itu, nah zikir ampusiah digunakan. Nah, ini gunanya pesawat itu, Pak. Ya, pesawat. Ya. Maka saya katakan ini kendaraan udara. Nah, begitu nafas sudah terengah-engah, tidak ada jalan lain. Ya. Kecuali nafas itulah yang harus diikuti dengan zikir. Allah. Nah, begitu berangkat, ruh sudah berangkat, jasad sudah tinggal. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya sampaikan, ya kita sama-sama membiasakan zikir 3 ini. Zikir jahar dengan la ilaha illallah atau zikir lisan, zikir qalbi atau zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir ampusiah Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. So, namanya orang sukses itu Pak, bukan orang banyak duit. Ya, orang yang sukses hidupnya bukan orang yang banyak duit dan bukan jadi pejabat, bukan. Orang yang sukses hidupnya kalau pada akhir hayatnya dia husnul khotimah. Nah, itu baru sukses hidupnya. Ada. Sudah banyak duit kita, pejabat tinggi, tapi kalau su'ul khotimah, udah nggak sukses hidupnya. Jadi yang sukses hidup itu kepada saat kita ya meninggal itu dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk kita bisa mengenal Allah, kembali kita kepada topik pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal Allah lewat kapas. Jadi mengenal Allah lewat kapas. Kalau kemarin tuh lewat ikan hidup di laut. Yang pertama tadi saya katakan bahwa ikan yang hidup tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Artinya hati yang hidup tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang panas. Satu. Yang kedua, asin itu baru masuk kepada ikan yang sudah mati, Pak. Artinya apa?
bisa kita merasakan adanya Allah kalau kita sudah tiada. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah meniadakan diri kita, barulah kita bisa menyatakan ya adanya Allah. Selagi kita merasa ada, maka kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Kenapa? Berbenturan terus. Ya, Allah ada, kita ada. Nah, dua yang ada. Ini yang ada, ini Allah apa kita? Gitu. Nah, Allah melihat, kita melihat. Nah, yang melihat itu Allah apa kita? Nah, makanya selagi kita merasa ada, kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Itu ya istilahnya, asin itu tidak akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Tetapi asin baru masuk kepada ikan yang sudah mati. Jadi kita bisa merasakan adanya Allah ketika kita meniadakan diri kita. Maka di dalam hadis disebutkan mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, yang dimatikan itu adalah keakuan diri. Ngaku-ngaku kita kuasa, ngaku-ngaku kita yang berilmu, ngaku-ngaku kita yang punya keinginan kehendak, ngaku-ngaku kita yang melihat, mendengar. Nah, selagi kita merasakan adanya kita, selama itu kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Nah, untuk bisa kita merasakan adanya Allah, untuk bisa kita menyatakan adanya Allah tadi, maka hilangkan dulu keakuan diri. Nah, maka sering saya katakan, Allah itu nyata. Ya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nyata bagi yang paham. Ghaib bagi yang enggak paham. Ya, yang sudah ngerti Allah itu nyata. Ya. Tetapi bagi yang tak paham itu ghaib. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita matikan adanya diri kita. Nah, kenapa Allah yang nyata kok tidak terlihat oleh kita? Karena kita tutupin. Ya. Allah tak terlihat oleh kita. Sejelas ini adanya Allah nggak kelihatan sama kita. Kenapa? Kita tutupin. Pakai apa kita nutupnya? Pakai akuan-akuan. Aku yang kuasa, aku yang berilmu, aku yang melihat, aku yang mendengar. Nah, ini tertutup, Pak. Ya. Untuk bisa terbuka, buang akuan-akuan itu. Ya. Tak ada lagi ngaku-ngaku. Ya, makanya kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Nah, ngaku merasa kita yang pintar, ngaku merasa kita yang hidup, yang melihat, yang mendengar. Nah, sejauh itu kita tidak akan bisa menyatakan adanya Allah karena benturan tadi. Nah, supaya bisa kita menyatakan adanya Allah, buanglah akuan-akuan kita terlebih dahulu. Nah, makanya Allah pesankan betul itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, serahkan, infakkan. Jangan dipahami infak itu cuma duit aja, Pak. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu, serahkan lagi. Allah beri kita hayat, serahkan hayat itu sama Allah. Jangan bukan kita, punya kita itu. Allah kasih kita kodrat, ada kuasa, serahkan kuasa itu kuasanya Allah, bukan kuasa kita. Allah beri kita melihat, ya, mendengar, semua itu miliknya, bukan milik kita. Nah, setelah kita serahkan, maka kita merasakan ketiadaan diri kita. Ya, makanya belajar tasawuf itu bukan belajar mau jadi Tuhan, bukan. Itu belajar mengosongkan diri. Belajar meniadakan diri, meniadakan keakuan diri. Nah, kalau sudah nggak ada, berarti yang ada itulah yang ada. Gitu. Nah, saya pinjam duit sama Pak Sulyadi, misalnya 100.000. Beliau kasih, nah ada di tangan saya.
Lalu saya kembalikan, diterima sama beliau. Gitu ya. Setelah saya kembalikan, beliau saya terima, nggak ada lagi di tangan saya. Kalau masih ada di tangan saya, tanda belum dikembalikan. Nah, makanya perlu kita kembalikan dulu sebelum ajal kita tiba. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu yang kedua. Ya, jadi artinya baru bisa asin masuk ke tubuh ikan kalau ikannya mati. Baru bisa kita merasakan adanya Allah kalau diri kita sudah tiada. Nah, maka kita berusaha meniadakan diri kita. Tapi bagaimana kita akan mengembalikan? Kepada siapa dikembalikan? Ya, tentu kepada yang punya, pemilik. Siapa pemiliknya? Allah yang memiliki. Nah, kita kembalikan semuanya itu kepada Allah karena Dia yang punya. Maka timbullah istilah di dalam tasawuf, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakalimun bilhaq illallah, melainkan Allah. Nah, tapi bagaimana kita akan kembalikan kepada Allah itu? Nah, kalau kita belum mengenal Allah. Nah, di mana tempatnya Allah itu? Maka kaji kita waktu kemarin subuh dia Muhajirin, saya mau menyampaikan ya Isra Mi'raj dalam pandangan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kalau kita pahami Isra Mi'raj, saya bilang dalam pandangan syariat bisa jatuh syirik kita. Ya, berangkat dari Masjidil Haram ke Aqsa, terus ke langit yang tinggi jauh di sana itu. Ya, lalu kemudian, ya, berarti Allah itu ada di sana, di langit yang jauh sana. Bertempat kalau begitu Allah itu. Nah, kalau dia bertempat sama dengan makhluk. Nah, makanya saya bilang kalau kita pahami secara syariat bisa jatuh syirik. Nah, makanya kita pahami secara tarekat, hakikat, dan ma'rifat gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya tidak akan mengulang itu lagi karena itu sudah kemarin disampaikan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin ngajak kita mengenal Allah lewat kapas. Bapak Ibu tahu kapas? Tahu, ya kan? Kapas itu warnanya apa? Putih. Putih itu kapas apa bukan? Bukan. Putih itu warna. Ada ya. Cuman putih itu bisa berpisah nggak dengan kapasnya? Nggak bisa. Ya kan? Jadi putih itu bukan kapas, tapi warna. Ya, tapi warna itu tidak berpisah dengan kapasnya. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Ya. Cuman sinar matahari itu tidak pernah berpisah dari mataharinya. Jadi kita melihat sinar matahari, serasa-rasa melihat matahari. Tapi matahari, apa sinar matahari bukan matahari. Ya, jadi putih bukan kapas, kapas bukan putih. Ya, sebab apa? Sebab putih itu warna. Cuman putih itu nggak bisa dipisahkan dari kapas. Satu. Yang kedua, ya, karena dia nggak terpisah tadi, maka di dalam Isra Mi'raj disebutkan dalam ayat, ya, asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Jadi Allah memperjalankan akan hambanya. Dalam ilmu nahwu, al-ba'u harfu jarin bi makna ma'iyah. Kebesertaan. Jadi Muhammad itu berangkat bukan sendirian, Pak. Bersama Allah. Nggak bisa berangkat kalau nggak bersama Allah. Ya. Nah, sama dengan Bapak Ibu datang ke masjid ini kan tidak bisa berangkat kalau nggak bersama Allah. Pakai apa berangkatnya? Kaki berjalan. Kaki berjalan itu karena kuat. Ada kodrat. Kodrat siapa? Kodrat Allah. Hati mau berangkat walaupun jauh-jauh dari Teluk, dari Pahoman sana datang ke Nusayr. Kenapa? Hatinya mau. Maunya itu punya siapa? Iradatnya Allah. Lalu mata kita melihat. Punya siapa? Basarnya Allah. Telinga kita mendengar. Sama siapa? Samanya Allah. Yang punya kita mana? Enggak ada.
Jadi artinya kita berangkat itu karena diberangkatkan oleh Allah. Nah, begitulah Nabi Muhammad itu berangkat Isra Mi'raj diberangkatkan. Nah, bukan berangkat semaunya sendiri, bukan. Maka saya katakan kemarin, Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Kalau ingin kembali kepada Allah, beginilah caranya Isra Mi'raj. Nah, tanpa Isra Mi'raj nggak akan bisa. Nah, bagaimana caranya Isra Mi'raj? Ya, sekedar mengulangi. Yang pertama, Nabi itu berangkat dari Haram ke Aqsa. Bumi itu nyata. Dari Aqsa ke langit, ghaib, berarti dua perjalanan. Perjalanan nyata di bumi, ghaib di langit. Nah, itu kalau menghadap Allah. Berarti kita juga begitu. Syariat yang zahir, hakikat yang batin. Syariat saja nggak bisa nyampai, Pak. Rajinlah kita bersyariat. Sholatnya rajin di awal waktu, sedekahnya banyak, sudah haji, umroh tiap bulan. Bagus, itu namanya taat hukum. Tapi sudah kenal belum siapa yang bikin hukum itu? Belum. Nah, mengenainya gimana? Naik ke langit, Pak. Ya, pakai hakikat. Ya, maka tasawuf itu mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau itu perjalanan pertama itu syariatnya, gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri itu perjalanan syariat, ya, tercantum dalam Al-Quran. Tapi jangan dipahami kalau Allah itu jauh di langit sana. Nanti bertentangan dengan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau nggak tahu? Kenapa kau nggak lihat? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Oh, ini kalau gini harus masuk ke hakikat. Nggak bisa pakai syariat saja. Ya. Maka saya bilang tadi kalau ditinjau dari segi tarekat, ya dah. Yang berangkat siapa? Muhammad. Dibimbing siapa? Jibril. Berarti Jibril sebagai pembimbing Nabi. Oh, kalau begitu kita mesti ada pembimbing, Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk sendiri berangkat, tak ada pembimbing. Dalam bahasa tasawuf disebut mursyid. Maka carilah guru mursyid. Ya, setelah ketemu Jibril, apa dilakukan Jibril? Belah dada Nabi. Ya, dada itu lambang fisik, dikeluarkan jantung. Jantung itu lambang hati. Untuk apa? Dibersihkan. Berarti harus bersih lahir batin. Nah, setelah kita bersih lahir batin, apa dilakukan? Ya, baru mendatangkan burak. Setelah dibelah dadanya. Belah dada itu isyaratnya dalam bahasa tarekat talqin zikir. Nah, udah ketemu guru, jangan ngobrol masalah usaha. Jangan ngobrol-ngobrol nggak ada arahnya. Minta talqin zikir. Nah, itu belah dada. Nah, sudah belah dada, Nabi Jibril mendatangkan burak. Apa itu burak? Kendaraan menghadap Allah. Setelah talqin zikir dikasih kendaraan. La ilaha illallah. Itulah kendaraannya. Nah, cuman nyampai, Pak, kalau kendaraannya ditunggangin. Tapi kalau dikurung terus ya nggak nyampe lah. Ya. Udah dikasih kendaraan tapi dikurung. Udah ditalkin tapi nggak diamalin, kata. Itu namanya kendaraan buraknya dikurung. Nah, jangan dikurung, dikendarai buraknya biar nyampe. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu dalam pandangan tarekat mesti ada apa namanya guru mursyid. Nah, kalau kita lihat secara hakikatnya, Masjidil Haram. Ya, mana Masjidil Haram? Berangkatnya Nabi dari mana? Dekat Baitullah. Ya, itu di Haram sana, benar. Ya. Nah, sekarang kalau kita ambil satu gambaran, diri kita ini sebagai sebuah alam. Alam shaghir, diri kita ini. Diri kita ini alam shaghir. Berarti semuanya ada di sini, Pak. Ada di diri kita. Bicara langit ada di sini, bumi ada di sini, aras kursi ada di sini, Sidratul Muntaha ada di sini. Masya Allah.
Ini di sini semua, di diri kita inilah. Ya. Bicara bumi, langit, bulan, bintang, matahari, ada semua di sini. Tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk iblis ada di sini. Malaikat ada di sini. Cukup, Pak. Jadi diri kita ini gambaran alam. Ya, maka disebutlah alam shaghir. Alam shaghir itu alam kecil atau disebut juga miniatur alam kabir. Itulah diri kita ini. Maka kalau kita ngaji tauhid, jangan bawa ke alam kabir, Pak. Baru belajar berenang, langsung berenang di lautan lepas, ya kelelap. Nah, berenang dulu di kolam kecil, gitu, yang kira-kira nggak kelelap, gitu. Nah, artinya bawa ke diri. Maka saya bilang kalau belajar tauhid, bawa ke diri, jangan bawa ke yang lain. Ini belajar tauhid yang dibicarakan orang lain, gitu, nggak bisa, Pak. Harus bicarakan diri sendiri. Maka di Arafah sering saya katakan, Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk ke kajian tauhid. Perbanyak perhatikan diri sendiri, jangan perhatikan diri orang lain. Nah, kita ini kadang-kadang banyak memperhatikan diri orang lain, diri kita ini nggak diperhatiin. Maka saya bilang dulu, ada jamaah yang nanya, Buya, saya mau tanya, katanya, itu tetangga saya itu Pak Ustadz, Pak Kiai, cuman anaknya nggak sholat. Menurut Buya gimana? Kamu salah alamat, ngapain tanya sama saya? Anak orang kok tanya sama saya? Ya, tanya sama bapaknya. Nah, yang begini-begini nggak boleh, Pak. Ya, kan? Bukan urusan kita. Tapi kalau Bapak bertanya, saya dari kecil sudah sholat sampai sekarang, alhamdulillah nggak berhenti sholatnya. Nah, artinya nggak putus sholat 5 waktunya. Cuman nggak khusyuk saya rasakan gimana cara. Nah, itu penting itu. Itu menyangkut diri Bapak, itu perlu dijelaskan, itu perlu dikaji. Nah, maka bacalah diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya saya bilang, kalau ini sebuah alam, barangkali Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu apa? Tempat sujud yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan ngaku-ngaku. Ya, diharamkan kita yang hebat, kita yang pintar. Artinya apa? Dari nol. Di mana tempatnya? Dekat Baitullah. Baitullah mana? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah. Oh, berangkat dari hati. Berangkat dari hati kita, itu ya, yang bersih, yang tak ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku kita hebat, ngaku kita pintar. Hati yang ikhlas, betul-betul mau berangkat menghadap Allah, mau belajar supaya tahu dengan Allah, bukan hanya sekedar dengar-dengar. Ya, ini namanya berangkat dari Baitullah atau dari Masjidil Haram yang dekat Baitullah. Kemana? Ke Masjid Aqsa. Mana tempat yang jauh? Mana tempat akal kita? Dari hati lalu bawa ke pikiran. Ya. Pakai kendaraan, mana kendaraannya? Kata Nabi, kendaraan itu burak, ya. Bentuknya, mukanya kayak orang, badannya binatang. Mana yang kendaraan? Ya ini kendaraan itu. Bentuknya orang, tapi badannya kayak binatang. Banyak kan? Bentuknya manusia apa, tapi isinya binatang. Kelakuannya binatang. Itu bawa menghadap Allah, bawa sujud ke Allah. Ya, jangan hanya diam aja eling aja, enggak, ini kendaraan dibawa nih. Mulai dari hati, Bapak tadi mau berangkat ke Nur Said mau ngaji, kan ada kemauan hati. Bawa ke pikiran, gimana cara berangkat? Mau nebeng sama teman, mau bawa motor, pakai mobil, mau jalan kaki. Nah, bawa ke sini. Ya, pakai kendaraan, nah ini kendaraan. Tubuh kita ini bawa ke sana. Sujud. Ya, kepada Allah. Ya. Artinya kendaraan ini bawa. Nah, setelah sampai pikiran, sudah sampai kendaraan kita bawa, naik ke langit. Untuk ketemu Allah itu. Bagaimana naik ke langit? Nah, bana itu fi jawfi Adam qasran wa samaitu asadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Nah, ini langit pertama. Dalam sudur ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, langit ketiga. Dalam fuad ada saqab, langit keempat. Dalam saqab ada luban, langit kelima.
Dan luban ada sir, langit ke-6. Dalam sir ada sirusir, langit ke-7. Dalam sirusir ada nur, sidratil muntaha. Nah, apa itu sidratul muntaha? Kesadaran yang tinggi. Ya. Tak ada lagi kesadaran kita terhadap diri kita, tapi kesadaran kita hanya semata kepada Allah. Makanya Jibril diistilahkan tidak bisa lewat dari sidratul muntaha. Begitu masuk ke tauhid, siapapun nggak boleh dibawa apa. Hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Termasuk diri kita nggak bisa dibawa. Nah, itu istilahnya Jibril hanya mengantarkan Nabi ya ke sidratil muntaha. Lewat dari situ nggak bisa. Maksudnya Pak, kalau sudah masuk ke alam tauhid, siapapun tak boleh dibawa. Kalau masih ada yang dibawa, masih digandengkan dengan yang lain, syirik itu Pak. Nah, makanya begitu sampai sidratul muntaha, Jibril sampai di situ. Masuk ketemulah dengan Allah. Nah, begitu ketemu dengan Allah, apa yang katakan Nabi? At-tahiyatu lillah. Itu kata Muhammad. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasul, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Di mana kita temukan itu? Dalam sholat. Nah, makanya suatu mi'raj. Nah, ketika kita sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu Muhammad sudah ketemu dengan Allah. Artinya apa? Sifat bertemu zat. Nah, sekarang paham nggak mana yang sifat, mana yang zat gitu. Jadi bukan hanya hafalan kosong, bukan. Kita baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah, itu artinya kita ketemu Allah gitu. Maka kalau sholat tidak ketemu Allah, kosong Pak. Hanya syariatnya saja yang sholat, hatinya enggak. Ruhnya tidak. Enggak mi'raj. Nah, mulai dari Al-Fatihah, mulai dari takbir, ayat Allahu Akbar. Di sana sudah mulai ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, buktinya kita sudah tubadil, begitu masuk ke tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Kata siapa? Kata Muhammad. Muhammad itu siapa? Sifat bagi Allah. Kata sifat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kata siapa? Kata Allah. Allah itu zat. Jadi zat menjawab sifat. Maka saya katakan salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Nah, jadi persoalannya kita sudah kenal belum mana zat, mana sifat? Itu dulu. Kalau belum terpilahkan kita mana zat, mana sifat, bagaimana makainya? Makanya saya bilang dengan jamaah di Arafah, ya kajian 2 kelima syahadat itu, saya bilang pertama belajar mengucapkan, itu fikih, itu syariat. Yang kedua belajar mengamalkan, itu tarekat, belajar tarekat. Yang ketiga memahami isi, itu ilmu tauhid. Nah, dalam ilmu tauhid mengkaji isi untuk menentukan, memahami mana zat, mana sifat. Itu di ilmu tauhid. Nah, sesudah itu naik kepada yang keempat, memahami posisi. Kapan dalam posisi tauhid, dalam posisi syahadat tauhid, kapan dalam posisi syahadat rasul. Nah, kita paham dulu posisi itu ilmu hakikat. Ya, kalau di Arafah malam Rabu kita kaji. Nah, setelah kita paham mana posisi tauhid, syahadat tauhid, mana posisi syahadat rasul, baru yang kelima memakai 2 kelima syahadat. Cara memakainya, ilmunya ilmu ma'rifat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana mungkin kita akan ketemu, mengembalikan kalau kita belum memahami. Jadi banyak betul cara untuk memahami Allah. Nah, sekarang kita lanjut. Memahami Allah, mengenal Allah lewat kapas. Nah, kapas dipintal menjadi benang. Benang itu ya kapas itulah gitu. Cuman karena sudah sudah berbeda alam, maka tidak lagi disebut kapas ya, tapi disebut benang. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Ya. Benang ditenun menjadi kain. Kain itu ya benang itu gitu.
Ya kain itu ya kapas itu, cuma alamnya berbeda, tidak lagi disebut benang, tidak lagi disebut kapas, kain kata orang. Padahal sebenarnya kain itu ya kapas itu, kain itu ya benang itu. Gitu. Nah, kain dijahit menjadi baju. Nah, banyak baju, ada baju koko, ada baju piyama, ada baju jaket, ada baju jas, banyak, ada baju jubah. Semua itu baju macam-macam. Tapi intinya kain. Apapun bentuk bajunya itu adalah kain. Nah, kita ini kadang-kadang terhambat dengan bentuk. Nah, kalau kita terhambat dengan bentuk, kita nggak bisa masuk ke dalam, Pak. Nah, kita terhambat, ini bentuknya, ini batu jas, ini baju koko, ini baju piyama, ini baju kemeja. Itu bentuk. Nah, sekarang buang bentuk-bentuk itu yang dilihat kain. Udah, satu. Nah, apakah kainnya yang warna hitam, warna putih, nggak masalah. Itu kain. Nah, kain yang lebar, kain yang apa namanya, yang kecil gitu. Nah, setelah kita memandang itu kain, yang terpandang oleh kita baju, tapi terlihat kain. Nah, satu kita sudah melihat kain nih. Tapi kain ini kan asalnya dari benang. Benang ditenun menjadi kain. Pandang kain, terlihat benang. Udah. Nah, begitu sudah benang terlihat, kain sudah nggak ada. Ya benang itulah sebenarnya. Cuma karena alamnya berbeda, bukan disebut benang lagi. Kain kata orang. Nah, sekarang kita pandang benang, terlihat kapas. Jadi sebenarnya baju ya kapas itu, gitu. Kain itu ya kapas, benang ya kapas. Nah, begitulah kita. Kita tidak terpisah dari Allah. Ya, Allah menciptakan makhluk bukan berarti makhluk berdiri sendiri, Pak. Enggak. Beda dengan tukang bikin meja sekarang. Kalau tukang bikin meja, meja bukan tukang, tukang bukan meja. Meja berdiri sendiri. Ya. Nah, tapi kalau Allah menciptakan makhluk, bukan berarti makhluk berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu Allah. Makhluk ini apa? Bayang-bayang. Ya. Bayang-bayang. Jadi benang itu bayang-bayang dari kapas. Kain itu bayang-bayang dari benang. Baju itu bayang-bayang dari kain. Semuanya itu dari kapas. Jadi baju, kain, benang, bayang-bayang dari kapas. Jadi sebenarnya benang, baju, kain itu kapas semua itu. Cuman kita tidak bisa melihat kapasnya. Kenapa? Karena terhambat dengan bentuk. Nah, disinilah seringkali kita membuli-buli orang, menyalah-nyalahkan orang, ya, mencaci maki orang. Kenapa? Karena dihambat oleh bentuk. Nah, sekarang coba buang bentuk-bentuk itu. Ini gelas, Pak. Kenapa kita katakan ini gelas? Karena bentuknya gelas. Padahal gelas ini kan dari kaca. Nih. Gimana caranya kita tidak lagi melihat gelas, tapi lihat kaca. Remukkan gelasnya, hancurin gelasnya. Nggak ada bentuk lagi itu. Yang tel kaca itulah. Nah, begitulah kita ini. Ya. Jadi artinya kapas itu menampakkan diri menjadi benang. Nah, kemudian belum begitu jelas menampakkan diri menjadi kain. Belum bisa dipakai, menampakkan diri menjadi baju. Nah, beginilah proses perjalanan kita. Coba lihat alam 7. Ya. Awal mula ahdah. Apa itu ahdah? Alam kosong. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khuliqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka saya katakan dulu, tugas utama kita di dunia ini bukan untuk ibadah. Untuk mengenal Allah, itu tugas utama. Serajin-rajin kita ibadah, kalau tidak mengenal Allah, berarti tugas utamanya belum jalan. Ya. Jadi tugas utamanya kenal dulu Allah. Ya. Saya ini perbendahara yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku.
Maka tugas utama mengenal Allah. Nah, Allah akan memperkenalkan dirinya, dijadikan makhluk. Bagaimana penjadian makhluk? Zat, atau disebut dengan zatul haq, menampakkan diri menjadi nur zat. Jadi nur zat itu ya zat itulah sebenarnya. Ya, nur zat menampakkan diri menjadi nur Muhammad. Ya zat itulah sebenarnya. Nur Muhammad menampakkan diri lagi menjadi ruh Muhammad. Nah, ruh Muhammad. Ruh Muhammad itu ya zat itulah. Ibarat kapas tadi. Dari ruh kemudian turunlah kita ke bumi. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Yang mati mana? Jasad. Yang hidup mana? Ruh. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup jasmani dan ruhani. Kalau jasmani dan rohani sudah menyatu, berarti kita sudah di dunia. Nah, untuk apa? Untuk diuji, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari ruh tadi turunlah kita sebagai anak cucu Adam, turunlah kita kemana? Ke alam misal, sulbi Bapak. Dari alam misal turun lagi kepada alam ajsam, kandungan ibu. Dari alam ajsam turun lagi kita ke alam dunia, alam insan namanya. Lahirlah si jabang bayi. Jabang bayi lahir menjadi besar. Besar menjadi dewasa. Dewasa menjadi tua. Inilah kita, gigi sudah ompong. Ya. Nah, coba renungkan. Dulu sebelum sekarang, kondisi tubuh kita belum jadi seperti sekarang. Dulu kita masih bujang, Pak. Masih bujang gadis. Yang laki bujang, yang perempuan gadis. Nah, sebelum jadi bujang kita jadi anak-anak. Sebelum jadi anak-anak, si jabang bayi baru lahir, kecil mungil. Sebelum lahir jadi bayi ada di mana kita? Dalam kandungan ibu. Alam ajsam namanya. Sebelum kita berada dalam kandungan ibu, di mana kita? Kandungan bapak, alam misal namanya. Sebelum masuk ke alam misal, kita ada di mana? Alam ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad. Sebelum menjadi ruh, ada di mana kita? Nur Muhammad. Sebelum jadi Nur Muhammad, ada di mana kita? Nur Zat Allah. Ke sana kembalinya, Pak. Ya, zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Ke sana kembalinya. Jangan kembali ke air api angin tanah. Dimakan cacing nanti toh. Oh, ya. Kembalinya kepada Nur Zat Allah. La ilaha illallah. Nah, ke sana. Jadi kalau paham siapa diri kita yang sebenarnya, pasti dia taat kepada Allah. Orang nggak taat kepada Allah karena nggak ngerti siapa dirinya yang sebenarnya itu. Seolah-olah dia yang punya kuasa, yang hebat, dia punya ilmu segala macam. Ya, padahal itu punya Allah semua itu. Nah, makanya kalau kita kenal kepada Allah, pasti akan taat kepada Allah. Itu kuncinya itu. Kenal Allah dulu. Banyak orang yang beragama Islam ngaku beriman tapi tak taat kepada Allah. Kenapa? Nggak kenal sama dirinya sendiri. Nah, maka saya bilang tadi, tugas utama manusia hidup dunia, kenal dulu kepada Allah. Kalau sudah kenal, semuanya beres, Pak. Ya, apa perintahnya pasti dilaksanakan. Ya, apa larangan pasti ditinggalkan. Kenapa? Ya, dia tahu persis siapa yang melarang, siapa yang merintah. Nah, masa gua yang merintah, gua yang durhaka, perintah itu. Ya, nah, itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang, pengenalan itu mutlak. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian untuk materi pagi ini karena waktu sangat terbatas. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita betul-betul bisa memahami kajian-kajian tasawuf sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Amin. Allahumma amin. Ya. Baik, karena waktu yang sudah habis, mari kita doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan bahwa anggapan itu terkait oleh masalah materinya dosa besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.